Brighton memastikan satu tiket ke Europa League musim depan. Kelolosan ini menjadi yang pertama kalinya sejak 122 tahun yang lalu. Ini juga menjadi pembuktian bagi skuad The Seagulls setelah ditinggal beberapa pemain bintang dan juga pelatihnya. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap Brighton lolos ke Liga Eropa sebagai berikut. Tim Gajah yang bermimpi besar. Brighton hanya merupakan tim divisi 3 di era 1990-an. Lalu pada tahun 2009 yang lalu, Tony Bloom yang merupakan pengusaha properti sekaligus lulusan matematika kaya raya diangkat menjadi presiden klub untuk menggantikan pemimpin sebelumnya. Sejak saat itu Brighton mulai bangkit karena keuangan klub mulai sehat. Puncak kebangkitan klub berlogo burung camar ini terjadi di musim 2016-2017. Saat itu Brighton finish di posisi kedua divisi Championship dan memastikan tiket promosi ke kasta teratas Liga Inggris. Berkompetisi di Premier League, pasukan The Seagulls menunjuk Chris Hughton untuk menukangi tim. Di bawah asuhannya selama 2 tahun, Brighton berhasil menampilkan permainan kompak dan atraktif. Setidaknya membuat Brighton tak terdegradasi. Masuk musim 2018-2019, Brighton mengejutkan dengan mencapai semifinal Piala FA. Namun setelah musim berakhir, Hughton dipecat karena dianggap nggak bisa membawa Brighton meraih prestasi yang lebih tinggi. Bangkit di era Graham Potter. Usai memecat Chris Hughton, Brighton menunjuk Graham Potter tetapi hasilnya nggak memuaskan. Pasalnya, skuad The Seagulls cuma finish di peringkat 15 klasemen akhir Premier League. Bahkan di musim berikutnya yaitu 2020-2021, pelatih 48 tahun ini kembali meraih hasil buruk dengan menempati urutan 16. Meskipun begitu, Presiden Tony Bloom tetap percaya kepada Graham Potter. Dia masih memberikan kesempatan dan berharap sang pelatih bisa memberikan perubahan terhadap klub. Kepercayaan tersebut mampu dibayar tuntas oleh Graham Potter. Pada musim 2021-2022, Brighton meningkatkan performanya dengan finish di peringkat ke-9. Nggak cuma itu, pasukan Graham Potter juga sempat menyulitkan klub-klub besar. Pertama, mereka berhasil menahan imbang Liverpool di pekan ke-10 dengan skor imbang 2-2. Ada juga saat mereka membantai Manchester United dengan 4 gol tanpa balas. Dengan kekalahan itu, skuad Setan Merah harus mengubur mimpinya untuk bermain di Liga Champions. Usai sukses membawa timnya bangkit, Potter mengaku sangat bangga. Dia menyebut ini merupakan buah dari kesabaran dan hasil kerja keras dari semua orang termasuk petinggi klub. Keputusan nekat menggembosi tim sendiri. Setelah menampilkan performa gemilang di musim lalu, Brighton melakukan keputusan yang nekat dengan menjual beberapa pemain andalannya. Mulai dari Yves Bissouma, Neil Maupay hingga Marc Cucurella yang dilepas ke Chelsea. Khusus untuk Cucurella, itu merupakan transfer yang paling mencuri perhatian. Bek asal Spanyol ini adalah pemain yang sangat diandalkan Brighton di musim lalu tanpa sekalipun melewatkan pertandingan. Usai melepas beberapa pemain andalannya, Brighton tetap mengawali musim dengan gemilang. Skuad The Seagulls meraih 4 kemenangan di 6 laga pertamanya. Akan tetapi manajemen saat itu mengambil keputusan yang mengejutkan dengan melepas Graham Potter. Pelatih asal Inggris ini ditebus oleh Chelsea dengan mahar 21 juta euro. Kemudian Brighton menunjuk Roberto De Zerbi untuk menukangi klub. Di awal debutnya, ex Sassuolo ini kebingungan. Dia gagal menang di laga pertamanya. Selain itu, Brighton seakan menggembosi pemainnya dengan kehilangan pemain-pemain pentingnya. Ada Leandro Trossard yang hijrah ke Arsenal dengan mahar 24 juta euro. Kepergian winger ini disinyalir karena berselisih dengan De Zerbi. Sang pelatih saat itu memutuskan untuk mencoret Trossard dari skuad karena bersikeras ingin hengkang. Tampil secara konsisten. Walaupun tampil kurang menggigit di awal kepemimpinannya, Roberto De Zerbi berhasil membuktikan kalau dia pelatih yang layak menggantikan Graham Potter. Bahkan dia bisa jadi lebih baik dari Potter yang akhirnya dipecat Chelsea. Setelah perhelatan Piala Dunia 2022 yang lalu, Brighton nggak pernah keluar dari 8 besar Premier League. Bahkan pasukan De Zerbi menjadi momok menakutkan bagi klub-klub besar. Pada pekan ke-20 yang lalu, Brighton membantai Liverpool dengan 3 gol tanpa balas. Kekalahan tersebut sangat menyakitkan bagi skuad The Reds. Pasalnya, skuad asuhan Jurgen Klopp sedang butuh poin untuk naik ke papan atas. Usai laga, Jurgen Klopp mengakui kehebatan tim tuan rumah di bawah asuhan De Zerbi.
Dia menyebut kalau Brighton tampil luar biasa dan juga sulit untuk diprediksi. Selanjutnya, skuad The Seagulls juga berhasil tampil api kala berhadapan dengan Chelsea di pekan ke-31. Saat itu mereka mempermalukan skuad The Blues dengan skor 1-2. Nggak cuma itu, Julio Enciso juga sukses mencuri perhatian dengan melesakkan gol yang sangat indah. Puncak kehebatan mereka terjadi saat berhasil menumbangkan Arsenal di pekan ke-36 yang lalu. Pasukan burung camar menang dengan 3 gol tanpa balas. Bahkan salah satu gol Brighton tercipta karena kesalahan mantan pemainnya yakni Leandro Trossard. Kekalahan ini membuat skuad The Gunners mempertipis peluang mereka untuk meraih gelar Premier League. Usai laga, Roberto De Zerbi senang dengan hasil yang didapatkan oleh timnya. Pelatih asal Italia ini mengaku kalau ini adalah pertandingan terbaik para pemainnya di musim ini. Dipastikan tampil di kompetisi Eropa. Berkat penampilan konsisten di Premier League, Brighton berhasil mengunci 1 tiket ke Europa League. Kepastian ini didapatkan setelah menahan imbang Manchester City di laga tunda pekan ke-32 beberapa waktu yang lalu. Keunggulan 4 poin gak akan mampu dikejar oleh Aston Villa yang menyisakan 1 laga terakhir. Setelah memastikan lolos, De Zerbi mengaku gak kaget dengan pencapaian itu. Dia menyebut Brighton layak meraih hal itu karena berkaca dari penampilan luar biasa para pemainnya di musim ini. Di sisi lain, komentar serupa juga dilontarkan oleh Pep Guardiola. Pelatih asal Spanyol ini mengatakan ikut senang dengan torehan yang diraih oleh Roberto De Zerbi. Kelolosan ke Eropa merupakan capaian yang luar biasa untuk Brighton. Sebab ini adalah yang pertama kalinya sejak terakhir kali mentas di 122 tahun yang lalu. Nantinya mereka akan mewakili Inggris bersama Liverpool yang menempati peringkat 5 klasemen. Selain itu, skuad yang dipimpin oleh Tony Bloom ini diprediksi meraup untung besar. Pasalnya, beberapa pemain mereka juga diincar oleh klub-klub besar. Mulai dari Alexis Mac Allister, Moises Caicedo, Ivan Ferguson hingga Kaoru Mitoma. Pertama ada Alexis Mac Allister yang gencar diisukan bakal hijrah ke Liverpool. Menurut laporan terbaru, pemain asal Argentina ini sudah sepakat secara personal dengan manajemen The Reds. Liverpool sendiri sudah menawarkan mahar sebesar 65 juta euro atau 1 triliun rupiah. Selain Mac Allister, skuad asuhan Jurgen Klopp juga kepincut dengan Kaoru Mitoma. Namun hingga saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut. Kemudian ada Moises Caicedo yang dari musim dingin lalu sudah berniat untuk cabut dari Falmer Stadium. Sayangnya manajemen Brighton saat itu enggan untuk melepasnya. Akan tetapi di musim panas nanti kepergian pemain asal Ekuador itu diprediksi akan terwujud. Chelsea menjadi klub terdepan setelah menawarkan mahar sebesar 90 juta euro atau 1,4 triliun rupiah. Itulah ulasan kronologi Brighton yang lolos ke Liga Eropa sekaligus berpotensi untung besar. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad The Seagulls mampu berbicara banyak di kancah Eropa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.